Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, mari kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan selalu memberikan kita kekuatan dan meneguhkan iman percaya kita. Renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Berani. Yang saya ambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-27. Karena bacaan Alkitab kita hari ini ada di kitab Injil Matius pasalnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata berani adalah lawan dari takut. Arti kata berani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai hati yang kuat dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi suatu bahaya atau kesulitan dan sebagainya. Atau juga dikatakan tidak takut dan gentar atau kecut dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan dalam dunia yang penuh dengan tantangan ini, di hari-hari yang sulit ini dibutuhkan suatu keberanian. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang berani melakukan segala sesuatu, atau apa saja yang dia inginkan, sehingga mereka tidak segan-segan atau takut melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nah sebagai seorang yang mengikut Tuhan, seorang yang percaya kepada Tuhan, ada satu pesan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya, dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ini. Dikatakan pada ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-27 yang menjadi ayat renungan kita saat ini, yang akan saya bacakan berkata demikian. Matius 10 ayatnya yang ke-26 dan 27. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu di dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat satu pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu kepada murid-muridnya atau kepada ke-12 rasul yang mengikuti dia ketika Tuhan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Nah, Tuhan memberikan satu pesan kepada mereka agar supaya mereka tidak takut terhadap tantangan yang akan mereka hadapi dalam mereka menyatakan kebenaran itu. Nah, kalau kita melihat apa yang dicatat di dalam ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20, di sana dikatakan demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga.
Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kebenaran, di sini kita melihat Yesus memberi pesan kepada mereka untuk supaya mereka harus berani menyatakan kebenaran-kebenaran di dalam Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah kebenaran yang datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran itu. Nah, dengan demikian juga Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah menerima kebenaran itu, kita harus berani menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat keadaan dunia di hari-hari ini seperti yang difirmankan oleh Tuhan akan hari-hari yang penuh dengan kesukaran, hari-hari yang penuh dengan kejahatan, dan keadaan dunia ini penuh dengan dosa, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dan dengan kebohongan-kebohongan yang ada di dalamnya. Sehingga ada banyak orang yang tidak berani untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya itu. Dengan sembunyi-sembunyi mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan mereka tidak berani untuk menyatakan apa yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka takut untuk dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka takut kehilangan pekerjaan mereka. Mereka takut kehilangan teman. Mereka takut kehilangan kedudukan. Bahkan takut dengan ancaman-ancaman yang diberikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang telah ditebus Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan kita juga harus berani menyatakan kebenaran itu. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Kita harus berani menyatakan kebenaran itu agar supaya banyak orang diselamatkan. Agar supaya banyak orang menerima kebenaran itu. Nah, berani yang dimaksudkan di sini bukan berani karena nekat, tetapi berani karena ada kuasa yang Tuhan berikan untuk menolong kita. Kadang-kadang keberanian yang dimiliki oleh kebanyakan orang karena nekat, dia berani untuk melakukan sesuatu. Tetapi berani yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini adalah kita berani karena ada kuasa Tuhan yang diberikan untuk menolong kita. Ada kuasa Tuhan yang menggerakkan kita untuk menyatakan kebenaran itu dan menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, biarlah kita mau terus berani menyatakan kebenaran-kebenaran. Itu kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun dikatakan di ayatnya yang ke-26 tadi yang sudah kita bacanya. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita selalu hidup di dalam kebenaran, membukakan segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kita tidak menyembunyikan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita mau berani untuk berdiri
di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan yang sudah membenarkan kita, biarlah kita mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Ada tantangan yang harus kita tanggung dan ada resiko yang harus. Tetapi firman Tuhan katakan kita jangan takut. Tetapi kita harus berani menyatakan karena ada Yesus yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Dan puji Tuhan, biarlah Tuhan kiranya akan menolong kita untuk kita dapat terus berjalan, untuk terus berani berjalan di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam dunia ini. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau berdoa, kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan, kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan. Dan kami bersyukur Tuhan juga buat kasih setia Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami terus dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, tolonglah kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk tetap percaya kepadamu sehingga kami dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu sebabnya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan terus meteraikan dalam kehidupan kami. Tuhan juga terus akan memampukan kami untuk berani berdiri di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya oleh kuasa-Mu, oleh Roh-Mu yang akan terus menolong kami, menguatkan kami untuk kami dapat hadapi segala sesuatu dengan penuh keyakinan bahwa kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang berkuasa, yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.